Akan tetapi sebesar apapun usaha manusia mulia tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka hidayah tersebut tidak akan didapatkan oleh kaumnya. Maka semulia-mulianya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ia tidak mampu memberikan hidayah kepada ayahnya Azar. Semulia-mulianya Nabi Nuh alaihissalam, ia tidak mampu untuk mengajak istri dan anaknya untuk naik ke dalam perahunya. Dan semulia-mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tidak kuasa untuk memberikan hidayah kepada para paman-pamannya yang ia cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, akan tetapi dialah Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi allati la tuhsar وعلى آلائه التي لا تقدر الذي جعل يوم الجمعة عيدا للمؤمنين من البشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودخرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وما تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, yang mana hanya dengan nikmat Allah tersebutlah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita berharap semoga salawat beserta salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, dan kita berharap semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkanlah khatib untuk berwasiat kepada diri sendiri khususnya, umumnya kepada setiap umat muslim yang mendengarkan pesan ini, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan intisari ibadah, dan ibadah merupakan tujuan utama kita hidup di atas muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hidup di atas muka bumi ini kecuali untuk satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa,
Saat ini kita berada di penghujung bulan Syawal, di mana masih hangat dalam ingatan kita kebahagiaan yang kita rasakan ketika Ramadan tiba, kebahagiaan yang kita rasakan ketika Idul Fitri menghampiri kepada kita, di mana di penjuru negeri kita dengar sayup-sayup takbir, di mana seluruh umat manusia di penjuru negeri gegap gempita mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, meninggikan syiar agama Islam sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ketika kita mengucapkan kalimat takbir, kita tidak hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita saja, akan tetapi harus dibarengi dengan keyakinan di dalam hati bahwasanya yang agung hanyalah Allah, yang besar hanyalah Allah, yang berkuasa hanyalah Allah, yang luhur hanyalah Allah. Selain Allah adalah lemah, selain Allah dikuasai, selain Allah tidak memiliki daya dan upaya. Maka sehebat-hebatnya seorang makhluk, seluas apapun kuasanya, sebesar apapun kekuatannya di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa taala. 124.000 orang nabi, orang-orang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini. Mereka berdakwah kepada kaumnya siang dan malam. Siangnya ia habiskan dengan cucuran keringat. Ia mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada mereka siapa Tuhan yang hak, siapa Tuhan yang sebenarnya. Pada malam harinya ia habiskan dengan linangan air mata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kaumnya diberikan hidayah. Akan tetapi sebesar apapun usaha manusia mulia tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka hidayah tersebut tidak akan didapatkan oleh kaumnya. Maka semulia-mulianya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ia tidak mampu memberikan hidayah kepada ayahnya Azar. Semulia-mulianya Nabi Nuh alaihissalam, ia tidak mampu untuk mengajak istri dan anaknya untuk naik ke dalam perahunya. Dan semulia-mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tidak kuasa untuk memberikan hidayah kepada para paman-pamannya yang ia cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, akan tetapi dialah Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ketika kita mengetahui hakikat tersebut, maka ketika kita memiliki keinginan, memiliki hajat, atau sedang ditimpakan ujian yang sangat-sangat dahsyat, maka yang pertama kali pintu yang kita datangi, pintu yang pertama kali kita ketuk, pintu tempat kita mohon adalah pintu Allah Subhanahu wa taala. Kita hamparkan sajadah kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Kita bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi keinginan kita. Karena sebesar apapun keinginan kita, sesulit apapun musibah dan ujian yang sedang kita jalani, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang besar. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya mudah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya kecil. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu untuk terjadi, pastilah sesuatu tersebut akan terjadi. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Syawal sebagaimana namanya yang berarti peningkatan, di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal soleh kita, meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang telah kita bangun ketika bulan suci Ramadan, di mana ketika Ramadan Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita, Allah mendidik keimanan kita. Untuk diharapkan dengan hal tersebut maka meningkatlah kualitas keimanan kita dan kita berhasil menyandang sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian mampu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Takwa dalam arti mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya seberat apapun perintah tersebut, sesulit apapun larangan tersebut. Orang yang dididik keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan, sehingga ia mampu untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh,
maka setelah Ramadan ia akan sangat mudah untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Orang yang dididik keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan sehingga ia mampu untuk melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat qiyam dan sholat-sholat sunnah yang lainnya di bulan suci Ramadan, maka seharusnya setelah Ramadan usai akan semakin ringan baginya untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Orang yang dididik keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan sehingga ia meningkatkan sedekahnya, meningkatkan bacaan Al-Qur'annya, meningkatkan ibadahnya, meningkatkan amal solehnya, maka seharusnya setelah Ramadan usai maka ia mampu untuk meneruskan kebaikan-kebaikan tersebut. Pertanyaannya kepada kita adalah, maukah kita untuk meneruskan ibadah-ibadah yang telah kita mulai di bulan suci Ramadan? Ataukah dengan selesainya Ramadan maka selesai pula ibadah kita? Dengan berakhirnya Ramadan maka berakhir pula amal soleh kita? Bukankah yang kita tuju dengan amal soleh tersebut adalah ridho Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita takut ketika kita menghentikan amal soleh tersebut maka Allah hentikan ridhonya kepada kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah di Ramadan, adalah Tuhan yang sama setelah Ramadan usai? Bukankah Al-Quran yang kita baca di Ramadan, yang kita berusaha untuk menghatamkannya pada bulan tersebut, yang di setiap ayatnya memberikan 10 kebaikan bagi kita, yang mana di dalamnya terdapat pedoman untuk kita berkehidupan agar mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, yang mana di dalamnya memberikan syafaat bagi pembaca-pembacanya, yang mana Al-Quran memberikan keagungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah Al-Quran yang sama yang memberikan semua keutamaan tersebut setelah Ramadan usai. Bukankah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang kita bantu di Ramadan dengan sedekah kita, dengan zakat fitrah kita, orang-orang yang sedikit kita rasakan penderitaannya ketika berpuasa, adalah orang-orang yang sama yang tetap membutuhkan uluran tangan kita bahkan setelah Ramadan usai? Tidakkah kita takut dengan kita tidak berpeduli terhadap sesama kita, kita digolongkan sebagai orang-orang yang mendustakan agama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidaklah kamu tahu siapa orang-orang yang mendustakan agama itu? Ialah orang-orang yang tidak peduli terhadap nasib anak yatim, tidak peduli apakah hari ini mereka memiliki makanan untuk dikonsumsi, tidak peduli apakah hari ini mereka memiliki tempat tinggal yang layak, tidak peduli apakah mereka memiliki pendidikan, tidak peduli bagaimana masa depan mereka, tidak peduli cara untuk memutus rantai kesengsaraan mereka, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan enggan untuk menyisihkan sebagian kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Tidakkah yang kita cari dalam hidup ini adalah ketenangan dalam hidup dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang mana hal tersebut hanya bisa kita dapatkan dengan cara beristiqamah di dalam kebaikan. Wa allau istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka beristiqamah dalam menjalankan kebaikan, maka niscaya akan kami limpahkan kepada mereka kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Ketika kita menginginkan hal tersebut, maka tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali kita beristiqamah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, beristiqamah dalam menjalankan ibadah, beristiqamah dalam menjalankan ketaatan, beristiqamah dalam meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah kita mulai di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.